Tapi kita harus tetap semangat, Prof, ya. Ya, insya Allah. Ini topiknya menarik sekali ini, Prof. Betul, saya didampingi dua pakar, satu seorang dokter yang keliling Indonesia, satu seorang sarjana teknik yang bisa menjelaskan juga pada kita herbal, ya. Herbal yang juga sampai bisa untuk mencegah coronavirus. Nah, ini satu hal yang perlu kita katakan, memang believe it or not, tapi faktanya mengatakan dia sangat efektif. Masyarakat sembunyi. Nah itu, dan terutama bangsa yang supi-supi, oh bagus sekali, strong, bagus. Nah memang Pak Enal, saya sebagai dokter senior dan seorang guru besar, memang saya banyak kali tidak puas dengan pengobatan. Dan dalam fakta kita lihat, banyak hal orang akhirnya bukan tidak tahu, tapi tidak bisa memecahkan sebenarnya masalahnya. Tapi kadang-kadang dengan hal yang sangat sederhana, memanfaatkan herbal, siapa ada perbaikan. Nah, believe it or not, ya memang. Ingat pada waktu saya menceritakan tentang jeruk nipis, itu banyak sekali reaksi dan omong kosong. Itu bukan temuan provinsi, itu temuan Johns Hopkins University, pakar-pakar di Amerika. Dan sekarang juga saya ingat waktu saya masih pertama pulang Manado di tahun 75, saya ketemu Pak Kuron. Beliau adalah instruktur anggar, dulu waktu itu Sulawesi Utara terkenal anggarnya. Beliau bekas keneo, badannya masih tegap pada umur 70-an. Itu karena dia selalu pakai temulawak dan hal-hal herbal. Dan believe it or not, dia tetap sehat. Dan saya pelajari itu. Nah ternyata kalau kita lihat data di Rumah Sakit Profesor R.D. Kando Malalayang, itu banyak penyakit yang dokter bilang ya berobat aja. Tapi bagaimana nanti walahu alam turun tubuh mujizat Tuhan. Nah, manusia itu memang ada batas. Tapi juga ada usaha. Nah contoh, orang Manado sebenarnya punya banyak bahan bagus. Woku Belang itu banyak orang jadi sehat. Itu kan ada antioksidan memang. Pada waktu antioksidan ditemukan, orang belum begitu percaya. Karena radikal bebas ini banyak sekali di dunia. Radikal bebas ini adalah hal yang sangat menakutkan orang. Gadget, Anda di radio dan sebagainya, Anda di mobil, Anda makan kenyang, marah-marah, senang, tidur banyak, semua itu akibatnya radikal bebas. Itu satu rangkaian O yang tidak terikat dan mengakibatkan penyakit. Dan sekarang apalagi orang pakai banyak gadget, pakai banyak, itu semua mengakibatkan hal tidak menyenangkan. Saya masih alami pada waktu saya kepala rumah sakit tahun 75, anak muda 33 tahun, eselon 2. Saya berhasil tapi hampir sama, calon mati. Karena apa? Waduh, tiba-tiba GOT saya naik, GPT saya naik, saya nggak tahu kenapa. Saya minum obat-obat lebih parah. Nah, ternyata memang karena ambisi untuk membangun rumah sakit bagus, dan memang hasilnya banyak. Pindah ke Malalayang jadi rumah sakit top nasional sekarang. Itu rumah sakit yang disegani sekarang. Dan walaupun kita tahu orang selalu hoax, bingung dengan adanya virus corona, tapi sampai saat ini semua tes yang dibuat di Manado masih negatif. Itu oleh karena apa? Itu oleh karena kita punya banyak keuntungan. Pertama, matahari. Matahari itu memberi daya tahan tubuh. Dan dalam penelitian saya, di Sulawesi Utara sini 30-40% orang kekurangan vitamin D. Nah itu kenapa? Karena takut kena panas, takut hitam. Nah itu susah. Nah kemudian banyak orang sehat. Karena apa? Woku Belang, Pangi, ya, jeruk nipis, semua. Memang orang sini terkenal 4 sehat 5 sempurna. 6, 7, anak makanya tak hede-hede, pirang-pirangnya banyak-banyak. 7 perut gendut, 8 ICU. Dan memang di Sulawesi Utara sini darah tinggi banyak, asam urat banyak. Ya saya tidak sebut siapa, tapi yang Anda tahu saja sampai semua. Jadi ketawa sama hati, kenapa masuk rumah sakit 1 bulan. Tapi memang dalam banyak aspek, stroke banyak. Itu stroke kadang-kadang di Malalayang tanpa susah. Nah ada belum
Memang kita tahu teknologi maju pesat. Bedah jantung, kemudian banyak hal, dialisis, tapi Anda harus tahu seperti saya katakan kemarin di Montini, dialisis kita tuh udah 30.000 penyakit kelainan ginjal. Itu kesalahan siapa? Maaf, kesalahan kita sendiri. Dokter kesalah, pasien kesalah, orang kesalah. Kenapa? Kita dapat obat dari dokter, obat antiinflamasi, itu ada banyak macam, steroid, non steroid, itu semua mencelakakan. Karena apa? Kunci-kuncinya ginjal rusak. Nah kalau dibilang, oh bagus, memang tadi saya bawa seorang pasien, orangnya seger, tapi mukanya sudah bengkak. Itu karena apa? Dia tuh tidak mau berhenti-berhenti dengan supi, ya, asam urat, tapi syukur sudah gak makan daging lagi dia. Itu karena apa? Oh ada obat bagus, steroid. Nah steroid ini memang obat dewa pada waktu ditemukan, tapi yang membahayakan. Dan akibatnya apa? Mukanya bengkak. Nah saya mesti periksa laboratorium sebelum saya mulai dengan pengobatan. Saya rencanakan herbal. Kemarin anak saya udah 4 minggu batuk pilek, tidak sembuh-sembuh, makin hari makin. Saya kirim produk itu. Baru minum 2 kali, setidur nyenyak, batuk sudah hilang, sudah seger. Saya juga kaget. Saya bilang, saya juga nggak nyangka keadaan itu bisa begitu. Tapi baiklah. Kita diskusi ini karena apa? Sejak tahun 70-an kira-kira dunia mulai menyadari daya tahan tubuh itu paling penting. Itu memang bedah hebat, berkembang memang seperti orang ada yang harus dibedah, tapi banyak stroke, banyak hipertensi, banyak diabetes orang bilang nggak sembuh. Memang penyakit itu tidak akan sembuh, tapi akan diminimalisir, dinetralisir dan menjadi dalam kondisi tidak berbahaya. Nah, pada sekarang angka harapan hidup kita tinggi, 71,2. Ada satu suku di dunia, suku Hunsa namanya, Aneh bin Ajaib, orang tak percaya. Itu cuma 250.000 penduduk. Mereka tuh cara hidupnya sangat-sangat, bukan primitif, tapi sangat kuat. 1 tahun 3 bulan puasa, cuma makan buah. Aprikot, tapi orang Manado ini anak buah ada dong cari. Ini nggak susah kan? Nah, ini satu hal yang harus kita ketahui bahwa ini sangat baik dan mereka tuh menjadi pola dunia karena di mereka ada garam Hunsa yang believe it or not, orang dikasih racun nggak mati karena asal cepat kasih garam Hunsa, tapi jangan coba-coba ya. Tapi yang mendemokan itu seorang profesor dari Malaysia, dia berani makan racun potas dan sebagainya, minum sebentar itu tidak pernah celaka, tapi jangan coba-coba ya. Nah inilah hal yang harus kita bawakan dan saya tidak bicarakan Liong Yu Jempol lagi. Itu sejak Brunswick Lab di Amerika Serikat menemukan ORAC, Oxidative Radical Absorbance Capacity, dunia herbal semakin berkembang. Dan aneh bin ajaib, Anda lihat di televisi di sabun yang dulu namanya Karbol, tapi sekarang sabun apa itu? Yang ada getah pinus. Nah itu untuk anti infeksi dan lucunya antibiotika berkembang pesat, tapi probiotik juga hebat. Nah, produk-produk herbal yang sekarang ini bukan cuma asal bikin, ada penelitian. Dia ada anti-inflamasi yang aman, ya. Kalau anti-inflamasi steroid adanya itu obat bukan dewa, obat bikin cilaka dan sebagainya. Kemudian NSAID sama, banyak orang supi di Manado karena mengandalkan NSAID lama-lama mah jebol, segala macam jebol, terpaksa kirim ke RANS dan akhirnya meninggal. Nah, pada pagi ini saya akan bercerita sedikit tentang masyarakat Hunsa, Nabi Nuh, Bahtera Nuh dan sebagainya, tapi itu diberikan ke masalah kesehatan, jangan dengan saya. Ada pakar-pakar yang dengan saya berteman. Pagi ini adalah Insinyur Gunawan, ada Dr. Feni, kalau cuma Dr. Wensi yang bicara itu omong kosong. Nah, saya beberapa hari yang lalu ada seorang kenalan stroke, darah tinggi. Nah tiba-tiba dia sudah gering-gering, keram-keram, sakit-sakit, nggak enak. Nah karena saya ingat ada produk ini saya kasih, pakai aja. Pagi-pagi dia telepon, bro, so bagus, so boleh berjalan, so mandi sendiri. Nah inilah hal yang harus kita ingat. Ini kemudian satu keajaiban yang Tuhan berikan pada kita. Zaman waktu itu orang tahu Nabi Nuh, Bahtera Nuh itu bukan seperti kapal-kapal sekarang, WC, toilet bagus.
Yang ada, tapi tidak satu pun yang celaka. Karena batang itu punya satu khasiat antioksidan, ada detox, ada antibiotika, sehingga believe it or not sampai sekarang. Dan ada beberapa tempat di dunia di mana tanah itu subur, antara lain di Texas, orang tanam lidah buaya, tidak ada racun, sehingga bagus sekali untuk kesehatan. Itu laku sekali sekarang ya, di dunia. Nah ini sekarang juga demikian. Nah pada kesempatan berbahagia ini tidak panjang-panjang, produknya sudah ada di Indonesia, dia sudah banyak memberikan contoh. Sebagai dokter, saya memang kadang-kadang bingung. Pernah seorang keluarga saya datang dari Jakarta, direkomendasikan karena mau tugas di Manado, cukup pasang rem di Manado. Bukan pasang rem langsung terkubur, habis pasang rem mati. Nah, inilah hal-hal yang memang aneh bin ajaib. Kita bercerita, saya akan ajak Pak Gunawan menerapkan sedikit. Dan anti racun itu racun. Kenapa? Dari quantum medicine, semua yang kita makan maaf racun. Jangan Anda bilang kue enak, aman, racun. Karena apa? Kalau kita makan berlebihan, tidak semua akan keluar dari tubuh, dari feses, dari kencing. Sebagian tinggal di sel dan tidak akan keluar. Akibatnya sel mati. Nah, orang bilang pakai air ini, pakai air itu, tidak akan berguna. Air biasa, yang itu, air yang mineral yang bagus pun tidak bisa. Itu air khusus. Dan air itu klasifikasi pada hexagonal water, molekulnya kecil, bisa masuk ke sel, dan itu membuang racun. Nah, itu ada pada produk ini. Dan hasilnya apa? Saya juga kadang-kadang bingung ya. Benar nggak? Tapi ternyata benar juga bagus. Contoh aja anak saya di Jakarta, udah 3 minggu batuk-batuk, sudah minum segala macam obat dokter, saya kirim pakai itu. Saya bilang baru pakai 1-2 kali, sudah dahaknya sudah hilang, sudah nyaman, sudah mau makan, sudah bisa kemana-mana. Saya bilang, kamu kan sudah anggota, kenapa kamu nggak manfaatkan? Nah, believe it or not, herbal ini sudah punya sejarah bagus. Cuma ya kembali pada kita, banyak penyakit virus tidak ada obatnya. Ya, sampai sekarang ada vaksin tapi khusus ini untuk coronavirus juga. Jangan takut. Kalau Anda kumur tiap hari 3-4 kali pakai itu, yakinlah Anda akan kena. Kalau usah pakai masker, ya. Kecuali kalau Anda sengaja bikin penyakit, ya payah. Dan dia buang racun. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kira saya tidak jual jamu. Ini fakta. Kalau orang mau sehat, dan sudah banyak sekali kesaksian, sehingga saya ajak Pak Gunawan, Dr. Feni yang sudah keliling Indonesia menjelaskan. Dan keuntungannya, selain beliau menyehatkan orang, kalau beliau jeli dapat pengetahuan, dapat mobil, dapat pasien. Dan ini keuntungan. Nah, ini keuntungannya. Saya ajak beliau itu karena kebetulan pulang ke Manado, daripada ngomong tanpa lain, mari orang ngomongin. Karena di sini menawarkan sesuatu yang meminimalisir penyakit ya Prof. Meminimalisir, mengukir umur panjang. Karena longevity itu angka harapan hidup, Pak Enal. Jangan cuma banyak sakit. Sebab betul sehat, tapi itu sakit banyak, sakit hati lebih banyak. Nah, inilah, baiklah. Pada pagi ini saya persilakan. Iya, saya menyebut selamat pagi ini Bapak